اللهم يا أحد صل على أحمد اللهم يا أحد صل على محمد اللهم يا أحد صل على المهدي خليفتك يا الله يا أحد. Seseorang, ternyata seseorang itu malaikat memberikan 3 pertanyaan utama, tapi ada 2 pertanyaan tambahan. 3 pertanyaan pertama itu kita sudah hafal, saya pendek saja kisahnya. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu? Masih ingat ya? Itu yang bertanya. Ternyata malaikat Jibril menyerupai seseorang laki-laki yang disebut Dihya al-Kalbi. Dihya al-Kalbi itu wajahnya mirip dengan Nabi Yusuf. Nabi Muhammad mengatakan Jamal Yusuf nisfu jamali. Yusuf itu wajahnya keren, wajahnya ganteng, gagah. Apalagi bahasa orang sini apa? Ranca. Sama berarti sama bahasa saya. Moli. Moli ya? Comel. Wajahnya begitulah. Apa kata Nabi? Itu baru separuh daripada hakikat keindahan wajahku. Itu orang datang kepada Rasulullah SAW bertanya, Islam, iman, ihsan, lalu hari kiamat. Nabi jawablah, Islam itu amal zahir, dimulai dengan rukun pertama syahadat sampai terakhir haji. Semuanya amal zahir. Al-Islam melahirkan ilmu namanya fiqih. Fiqih ini yang bertahan ada 4 mazhab. Apa arti mazhab? Mazhab itu kumpulan kesimpulan para imam dari pemahaman mereka mengenai Alkitab dan Sunnah yang Nabi. Maka mazhab bukan ajaran baru. Mazhab itu cuma kesimpulan karena umat tidak mengerti Quran, beliau simpulkan mana dari Quran yang bisa dipakai. Sungguh lebay, tahu lebay? Sungguh lebay orang awam, gak pernah nyantri, gak pernah kuliah agama, lalu ngomong langsung saja kepada Alkitab. Saya bisa taruhan, Anda tidak akan faham sampai mati. Kenapa? Di Quran tidak ada cara sholat subuh 2 rakaat. Ada gak? Di Quran tidak ada rukun 13. Ya. Di Quran tidak ada cara untuk haji secara detail, tidak ada, semuanya di hadis. Hadis pun beragam. Tidak ada satu hadis yang menyebutkan cara sholat secara sempurna. Hampir semua hadisnya dipisah-pisah, maka digabung. Cara menggabung itulah yang disebut dengan mazhab. Jadi mazhab itu bukanlah agama buatan imam. Mazhab itu ajaran Rasulullah. Apa mazhab orang sini? Serius? Beneran? Kunut gak? Bismillahnya jahar gak? Gahar gak? Baik. Sudah paham berarti ya? Ada 4 mazhab yang terkenal. Tapi sekarang ada kelompok anti mazhab. Kita harus waspadai kelompok ini. Karena dimanapun mereka ada akan bikin rusuh. Karena mereka berpikir mazhab itu buatan imam, bukan dari Rasulullah. Itu kesalahan besarnya. Padahal imam-imam mazhab itu adalah guru daripada imam ahli hadis. Ya, itu kesimpulan kecil. Karena kita nggak mau bahas ini, kita mau bahas tasawuf. Malaikat ini bertanya, apa itu iman? Apa jawaban Nabi? Iman ada 6 rukunnya. 1, percaya kepada Allah. Terakhir, takdir baik dan sebenarnya takdir baik ataupun takdir yang dirasa buruk. Takdir itu semuanya baik. Cuma kita menerjemahkannya buruk. Corona itu baik atau buruk? Karena Anda yang nanya, antum juga bilang baik. Coba yang nanya istrinya ya.
Yang nanya temannya bilang buruk. Tapi bagi saya itu baik. Kalau tidak ada corona, kita nggak ada taklim online, ya. Kita selama online bisa jamaah di rumah dengan anak istri. Padahal dulu sibuk, sok sibuk. Pagi pulang sore, budak fulus, budak pitih. Apa kata Nabi? Ta'iba abdud dinar, orang yang mencari-cari pitih kepeng, ya. Abidah, ya, abdud dinar, maka dia akan ta'iba. Dia pasti lelah. Baik dia dengan wajah keduniawiannya, ada orang yang cari dunia dengan wajah agamawannya. Nauzubillah min dzalik. Orang itu pun akan capek, akan lelah, sama. Ilmu ini melahirkan namanya ilmu akidah. Ilmu akidah ini dirumuskan oleh para ulama untuk mengenal rukun Islam, rukun iman yang pertama, muncullah sifat 20. Lalu ada lagi sifat nabi, ada malaikat, para nabi, kitab, itu terkumpul dalam aqidatul awam. Masih mau mengajarkan kitab aqidatul awam, ya. Dulu ada ulama yang Jambi, Kepulauan, namanya Syekh Abdurrahman Siddiq. Saya termasuk yang sering membaca karya-karya beliau. Beliau belajar dulu di Mekah, keturunan Syekh Arsyad katanya, Al-Banjari. Yang pasti belum Al-Banjari dah, ya. Apakah keturunan, nanti kita cek dulu sejarahnya. Beliau belajar dari sana, dibawa pulang mengajarkan akidah Ahlussunnah sifat 20. Masih belajar nggak Bapak Ibu? Cuma dinyanyiin ya? Gimana nyanyi gimana? Mana tadi penasyid kita, mana tadi? Antum bisa baca Allah wujud kita? Cobain Ustaz. Mana mic-nya? Ikutin ya. Wujud kidam bako muhalafatul awali kiyamu binafsihi wadaniya qobakiratan ilmu hayasamil pasal kalam qadirun muridun alimun udahan. Tar ya. Minum dulu. Syukran. Ya. Itu baru rukun iman pertama. Belajarnya sifat, belum belajar malaikat, belum belajar tentang para rasul, belum belajar tentang kitab suci, belum belajar tentang hari kiamat. Maka karena orang tidak mempelajari ini, banyak orang-orang masuk ke wilayah ini, lalu sekarang jadi pakar akhir zaman, tapi cocok logi, dan sudah berkali-kali bikin rusuh. Tanggal 15 Ramadan Dukhon, kejadian nggak? Bakal kejadian, tapi bukan seperti yang tebak-tebakan dia, ya. Dia suka tebak-tebakan, masa ilmu kiamat pakai tebak-tebakan? Nah itu, belum lagi takdir, itu pembicaraannya panjang, dan semua itu terkumpul dalam kitab-kitab akidah. Cuma sayang, sekarang kitab-kitab akidah itu dirubah namanya menjadi tauhid. Sifat 20 dibuang. Hati-hati masukin anak ke pesantren. Tanya di pesantrennya belajar sifat 20 atau tauhid yang 3. Ya? Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Kalau itu berarti akidahnya sudah diganti. Paham?
Kalau ada di sini orang pesantren, tolong dengan rendah hati ganti kitabnya. Karena kitab inilah nanti yang akan membuat umat terpecah, akan menyalahkan sufi nanti. Jadi orang yang berakidah 3 ini, mereka akan mengatakan orang tawasul syirik, orang sufi-sufi bertarekat penyembah kubur, sufi sebagai agama baru, orang maulid Nabi dianggap sama dengan Nasrani. Itu karena 3 tauhid tadi. Ya, di sini ada maulid ya? Ada. Yakin? Katanya sama dengan Nasrani loh. Mau? Ridho nggak digituin? Ya, harus ada eksekusinya. Ganti kajian-kajiannya. Ya, jangan iya aja tapi nggak ada eksekusinya. Baik, udah langsung kenceng aja ya. Maaf. Dan udah gerah soalnya. Terus yang ketiga pertanyaannya apa? Al-ihsan. Wahai Muhammad, apa itu ihsan? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? An ta'budallah ka'annaka tara. Engkau mengenalnya, engkau menyembahnya seakan memandangnya. Nabi mengatakan tara, bukan tudrik. Itu 2 hal yang berbeda. Dalam surah Al-An'am, la tudrikuhul absar. Dia tidak dapat diperoleh, dicapai oleh mata, oleh pandangan. Sedangkan di hadis ini, ka'annaka tara, seakan engkau melihat. Tara dalam bahasa Arab bisa berarti dengan kolbu atau dengan ruh. Tapi kalau absar pasti dengan mata fisik. Allah tidak dapat dipandang dengan mata fisik, tapi dapat dirasakan dengan ruh. Itu maksudnya. Anta'budallah, maka kalimatnya anta'budallah. Anta'budallah ada tersembunyi di situ anta. Engkau menyembahnya ka'annaka, seakan-akan engkau. Baral dirimu, wahai yang menamakan dirinya engkau. Aku harus kenal aku itu baru bisa menyembah. Yang disebutkan di situ, fa illam takun tarah, jika engkau tidak dapat melihatnya, fa innahu yara, yakini saja, rasakanlah bahwa dia sedang memandangmu. Lain terasa. Bisa ngerasain nggak? Soalnya saya lihat ada orang yang dengerin lagu Minang tadi ya. Berarti dia bisa bahasa Minang tuh. Bapak Ibu yang mulakan Allah, ilmu ihsan ini bukan ilmu fisik. Fisik tadi fikih. Ilmu iman ke akal, masuk ke kolbu, sampai kolbu berhenti. Ihsan ujung kolbu terus ke dalam ruh. Dulu saya keliru, saya mengira ihsan itu hanya di kolbu. Ternyata dia tembus sampai ke dalam ruh. Itu 2 hal yang berbeda. Kalau orang belajar fikih saja, belajar hukum, tidak belajar ilmu ihsan, nanti dia suka nyalah-nyalahin orang. Kalau dia mazhab Syafi'i, dia bilang sah batal, sah batal. Kalau dia anti mazhab, dia ngomong sunnah, bid'ah, ini bid'ah, ini batil. Jadi bukan kemarin ya, tadi pagi kita sholat di salah satu masjid di Payakumbuh. Saya menghilang, tiba-tiba nyampe di sini. Ada yang percaya? Rukun imannya ternambah. Menghilang dalam tidur, tahu-tahu udah nyampe di Pematang Rebah. Rebah apa rebah? Emang ada yang rebah gitu ya? Emang rebah enternya gitu? Jatuh? Ya. Cantik juga namanya. Si pengurus nanya, Ustadz, kita buat zikir la ilaha illallah pada sholat, tiba-tiba ada yang teriak,
tahlilan, bid'ah, lagi zikir. Jadi kalau kita baca la ilaha illallah dia berdiri. Padahal kalau lagi ngeruqyah orang baca Allahu Akbar, yang pergi siapa? Jinnya, setannya pergi. Jadi misalnya nih ada yang kesurupan nih, saya bilang la ilaha illallah, hilang setannya. Tapi giliran kita baca la ilaha illallah dia yang pergi. Jangan-jangan semoga tersinggung ya. Al-ihsan ini melahirkan ilmu namanya tasawuf, dan itu disepakati sejak abad kedua, ketiga Hijriah sampai sekarang. Berarti tasawuf istilah yang sudah muncul di zaman salafus saleh. Oh, Ustadz, Buya, Kiai, Syekh, ente mazhabnya Syafi'i. Imam ente Syafi'i bilang siapa yang sufi di pagi hari dungu di siang hari atau sore hari. Lah itu kan baru satu riwayat. Ente ngerti nggak maksudnya apa? Maksudnya tidak seperti yang dipelintir oleh mereka. Imam Syafi'i di kalam yang lain justru memuji para sufi. Berarti yang dia maksud sufi tadi siapa? Orang yang menggunakan simbol-simbol sufi untuk bermalas-malasan. Ada nggak begitu? Menggunakan simbol-simbol sufi, misalnya tasbih pagi-pagi, orang kerja dia tasbih. Ditanya, bro kerja nggak? Saya sufi. Tunggu dulu, jangan suuzon sama yang begitu. Imam Abu Yazid menegur orang yang suuzon sama ahli zikir. Masih ingat ceritanya? Mungkin saya pernah berkalam menjelaskan itu di beberapa kajian ya. Diejek oleh imam masjid. Kata imam masjid, Bayazid, makan apa kau pagi ini? Orang kerja kau duduk di masjid. Orang kerjanya tasbih. Tasbih. Kata si, apa kata Bu Yazid? Ya Rabb, solatku tidak sah. Masa imamku tidak percaya bahwa Allah memberikan rezeki kepada orang yang bekerja dan berzikir? Diulang. Tadi ya. Bisa kualat. Abu Yazid asli sufi. Kolbunya tidak nyangkut kepada duit, maka dia duduk di masjid hanya memikirkan. Lain dengan orang, zahirnya berzikir, dalamnya pitih, kepeng. Punya murid supaya ngumpulin duit, ada lagi tuh. Apa bedanya sama sekolah-sekolah bisnis? Ternyata manajemen sekolah dipinjam jadi manajemen toroikot. Dan itu bukan hanya di sini, di mana-mana. Dan jangan sampai terjadi pada kita. Ya. Tasawuf sudah ada semenjak namanya abad kedua Hijriah. Lalu di abad ketiga Hijriah muncul tokoh-tokohnya lebih banyak lagi. Ada namanya Imam Ma'ruf Al-Qarqi. Imam Ma'ruf Al-Qarqi berguru kepada Habib Al-Ujaimi. Beliau berguru kepada Hasan Al-Basri daripada Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Karena kebanyakan tarekat sufi bersumber dari Sayyidina Ali, dituduhlah oleh kelompok yang benci kepada Sayyidina Ali bahwa tarekat sufi adalah Syiah. Hati-hati. Jadi mereka kalau kita sebut nama Ali mereka benci. Padahal hubbu Ali minal iman. Cinta Ali bagian dari iman. Sebagaimana hubbul ansar minal iman. Mencintai kaum Ansar bagian dari iman. Kenapa? Ali, Ansar, Abu Bakar, Umar, Utsman, sahabat Rasulullah mencintai sahabat Nabi.
Iman. Tapi mereka kita sebut silsilah kita kepada Sayyidina Ali, mereka marah. Tadi Ma'ruf Al-Qarqi punya murid, ya, Sari Sakti. Beliau punya murid namanya Junaid Al-Baghdadi inilah kemudian yang disebut Sayyid At-Taifah. Beliau lebih muda daripada Imam. Wafat sama dengan Imam Muslim, Sahih Muslim tahun 261. Salaf bukan. Salaf itu ujungnya 300. Imam Abu Yazid wafat tahun 261. Beliau imam dalam Thariqat Naqsyabandiyah, Khalwatiyah, Surawardiyah, Idrisiyah, dan Thariqat yang lain. Imam Junaid itu juga imam dalam beberapa Thariqat Syaziliyah dan lain-lainnya, Idrisiyah, Ba'lawiyah dan lain-lainnya. Dijadikan imam. Beliau wafat tahun 297 Hijriah, belum 300, berarti salaf bukan? Salaf. Berarti ulama tasawuf itu bagian dari salafus salih. Jadi kalau ada orang bilang tasawuf bukan bagian dari salaf, mereka telah padahal sejarah itu ditulis dalam semua kitab sejarah umat Islam. Tarikhul Muslimin, Tarikhul Islam. Ya. Jadi tidak ada orang yang mengerti sejarah anti tasawuf, enggak ada. Kecuali dia belajar sejarah palsu. Ya, sejarah hoax. Satu kali Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ingin menguji seorang sufi. Diceritakan dalam risalah Kusyairiyah, saya pun juga sampaikan di beberapa tempat. Mungkin antum nanti bisa dengarkan di tempat yang lain. Imam Ahmad bin Hanbal sedang berdiskusi dengan Imam Syafi'i. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Beliau menghafal ratusan ribu hadis. Bahkan di riwayat Imam Bukhari dikatakan dia hafal 500 juta hadis. 500 juta berapa tuh? Di riwayat yang lain 1 juta hadis. Tapi yang sahih 500 ribu. Beliau zamannya mana dalilnya kan? Imam Ahmad. Jadi yang ngomong mana dalilnya itu Imam Ahmad bin Hanbal versi muda. Sebelum beliau kemudian diskusi banyak dengan Imam Syafi'i. Lewatlah seorang sufi ahli zikir. Kalbunya tetap berkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Merasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalbunya terus menyebut nama Allah, Allah. Tiba-tiba Imam Ahmad sapa, "Hei sufi, ta'al, kemarilah engkau. Saya hendak menanyamu beberapa hal." Apa pertanyaan Imam Ahmad bin Hanbal? Apa pandanganmu wahai sufi, jika ada seseorang ketika sholat zuhur, dia lupa rakaatnya 4 atau 3. Dijawablah oleh sufi ini baru level biasa dia. Kata si sufi, "Wahai Ahmad," Imam Ahmad dipanggilan akrabnya Abu Abdillah. "Wahai Abu Abdillah, jika seorang hamba lalai, lupa dia sholatnya 2, 3 atau 4 rakaat, berarti kolbunya tidak terhubung kepada yang menggerak. Harus diajarkan cara mengenal kolbu dan berzikir kepada Allah di dalam kolbu." Imam Ahmad mendengarkan itu langsung pingsan, fakharra, ya, langsung sa'iqa, jatuh. Dia sadar. Imam Syafi'i colek, "Apa kataku?" Kata Imam Syafi'i tadi, "Kalau ada sufi lewat, jangan kamu uji-uji, kebakar tar, ya." Dulu ngujinya begitu, kalau sekarang ngujinya lain. Ngujinya pakai batin. Hati-hati antum, ya, bisa mental. Ngambil berkah boleh, nguji-nguji jangan, ya.
Husnuzon wajib, su'uzon haram. Paham? Masa sufi, masa belajar tarekat ngukur-ngukur makom orang, ya? Itu nggak benar, itu bukan sufi. Baru belajar kebatinan tapi atas nama tarekat. Hati-hati, beda-beda tipis. Beda-beda tipis. Kalau orang belajar tarekat sibuk dengan kolbunya, dia tidak sempat memikirkan kolbu orang lain. Paham ya? Maka dia nggak sempat, apalagi ngomongin aib orang lain, nggak sempat. Tapi antum kalau masuk ke majelis-majelis tertentu sekarang, orang ngomongin makom kayak dia sudah ngelewatin suatu makom. Yang paling lucu ada murid. Kata si murid, dia punya 2 guru. Bro, akhi, sepertinya makom Syekh Fulan lebih tinggi dari Syekh Fulan. Wow. Murid bisa mengukur makom 2 guru. Berarti muridnya lebih tinggi daripada gurunya. Ya. Bagaimana mungkin anak kecil yang tidak tahu berenang bisa menyelami air laut yang dalam? Gak mungkin. Qalbu masyayikh itu ada yang ibarat sumur yang dalam. Siapa yang berani terjun ke dalam? Gak bisa keluar. Ada qalbu syekh seperti air mengalir di sungai-sungai. Airnya deras, tapi di atas tenang. Antum coba-coba menyelam, tenggelam, hanyut. Ada beberapa qalbu masyayikh, pangkatnya pangkat kutub, seperti samudra. Ombaknya besar, ujiannya Masya Allah, tapi orang dapat berkah banyak dari sana. Nelayan dapat berkah, orang yang cuma wisata dapat berkah, macam-macam dapat berkah. Itulah qalbu para ulama wali yang kutub. Semoga kita dapat bertemu dengan mereka, amin ya rabbal alamin. Orang berpangkat gelar-gelar tarekat belum tentu sampai ke makom itu. Kadang-kadang Allah sembunyikan mereka di antara orang-orang biasa. Bahkan disembunyikan dalam terang. Inilah yang paling rumit. Allah menyembunyikan dalam terang. Jamaah yang dimuliakan Allah, ilmu tasawuf melahirkan metode-metode dalam mengenal diri dan mengenal Allah. Itulah inti daripada belajar tasawuf. Mengenal diri lalu mengenal Allah. Zikir nomor 2, talqin nomor 3, suluk nomor 10. Kenal dulu baru suluk. Jangan suluk dulu baru kenal. Gak ada nilainya nanti. Kita suluk tapi gak kenal diri. Gak kenal yang disembah, gak kenal yang menyembah dan disembah. Makanya ayatnya jelas dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya juga sering memakai ayat ini. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Mungkinkah bapak saudara menyembah sesuatu yang tidak dikenal? Mau nggak hormat kepada orang yang kita nggak kenal? Nggak mau. Kenapa kita takzim menghormati seseorang? Karena kita kenal dia. Mau nggak nyembah sesuatu yang nggak dikenal? Kalau kita hormat kepada seseorang yang kita tidak kenal, apa yang terjadi? Hormat itu terasa beban. Jika dia perintah, terasa dipaksa. Jika dia suruh, terasa disiksa. Kalau tidak kenal. Tapi kalau sudah kenal, cinta pun tumbuh. Kalau sudah cinta, jangankan harta, nyawa pun kita kasih kepadanya. Makanya jihad itu bi amwalikum wa anfusikum. Orang gak sanggup langsung ngasih jiwanya, kasih dulu harta.
Itu berkorban karena cinta. Al-jihad indana yubna alal mahabbah. Jadi jihad dalam ajaran ahli sunnah, terutama para sufi, bukan dibangun atas kebencian, tapi jihad kita atas dasar cinta. Kalau tidak ada cinta, kita nggak usah jihad. Kalau cuma ada benci, cukup perang. Perang itu belum tentu jihad. Jadi bedakan jihad dengan perang. Jihad itu lebih umum. Jihad itu cinta. Orang kalau sudah cinta dia berkorban. Maka ulama kita menjelaskan al-jihadu udhiyah. Jihad itu adalah pengorbanan. Apa yang bisa kita korbankan? Kalau orang sudah berjihad, di musim tidak perang dia akan pisah dengan anak istrinya. Jam tidurnya berkurang. Jam makannya mungkin berlebih. Tapi kadang-kadang susah, kadang-kadang diusir, kadang-kadang dibenci, kadang-kadang dibully, kadang-kadang difitnah. Itu biasa, nama orang berjuang. Kalau tidak berjuang, ya enak-enak tidur di rumah. Silakan tidur di rumah. Berjuang mati, tidak berjuang mati. Pilih mana? Berjuang mati, mati syahid. Tapi berjuang itu ada tahapannya. Di musim damai, perjuangan dengan hujjah, dalil, keberanian untuk berbeda dengan orang yang mencaci maki kita, itu adalah ujian keikhlasan. Tidak berani berbeda dengan jamaah. Padahal dai itu beda dengan mad'u. Apa beda dai dan mad'u? Itu yang mempengaruhi, bukan yang dipengaruhi. Dai jangan menuruti selera jamaah. Dai harus buat menu-menu baru yang segar untuk jamaah. Itu kalau kalbunya terhubung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Itulah yang dikatakan di Quran, la yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut cacian orang yang mencaci, pembulian orang yang membuli, fitnah orang yang memfitnah, opini orang yang buat isu. Kita nggak usah takut. Jadi mohon kalau ada para asatidz yang hadir, hidupkan majelis Ahlus Sunnah kembali. Oh nanti jamaah kita bubar. Insya Allah nggak bubar kalau antum istiqomah. Emang jamaah langsung rame? Kan enggak. Buat 2 orang dulu, 3 orang. Kami melakukan itu bertahun-tahun. Ngaji 1 orang, ngaji 2 orang, 10 orang, 100 orang, baru kemudian jadi rame. Supaya kita tahu rasanya berjuang. Dulu awalnya pasangan kita nggak ridho kita tinggal, sekarang ridho kita tinggal. Anak-anak kita protes, kita keluar, sekarang dia malah nyuruh, Abi kenapa tidak ngajar? Nanti akan ada masa-masa seperti itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini mumpung masih zaman aman, masa masih damai, jihadnya agar lebih santai. Tapi pikiran kita yang capek karena bermain di media. Siap berjihad. Jihad hujjah. Jihad apa? Hujjah. Jihad opini. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari tasawuf muncullah teknik-teknik untuk mendapatkan ihsan. Jadi tasawuf itu bukan belajar kebatinan. Tasawuf itu bukan belajar perdukunan. Tasawuf itu tidak ada kaitan dengan gila. Tasawuf itu tidak ada kaitan dengan sakti, tidak ada. Tasawuf itu engkau ibadah seakan memandangnya. Jika tidak dia rasa. Ada nggak di situ kesaktian? Nggak ada. Jadi kalau belajar tasawuf tidak sakti tidak masalah ya. Jadi jangan kecewa Bapak Ibu, belajar zikir tidak sakti. Tapi tenang, kita dekat dengan yang maha sakti. Pilih mana? Antum sakti tapi jauh dari yang maha sakti, atau antum tidak sakti, kita tidak sakti, tapi yang maha sakti menjaga kita, mencintai kita. Bapak Ibu, ini ilustrasi. Kalau kita sakti, kita jagain orang. Kalau kita tidak sakti, tapi dekat dengan yang maha sakti, kita tinggal tidur di rumah, dia yang jaga rumah kita.
Mau jadi jaga rumah atau yang dijaga? Maka dekat-dekatlah kepada Allah. Cukup katakan, nahnu ibadullah, kami hanya hamba Allah, kami tidak sakti, makom kami tidak tinggi, ahwal kami sedikit, ilmu kami tidak banyak, zikir kami juga belum seberapa. Tapi Engkau ya Allah, jika Engkau menyebut nama kami sekali saja ya Allah, itu sudah cukup bagi kami seumur hidup ya Allah. Jadi Allah itu kalau sekali memandang kita, maka dihukumi memandang selama-lamanya. Allah sekali sebut kita, itu dihukumi selama-lamanya menyebut kita. Itulah makna ayat fazkuruni azkurkum. Sebutlah aku, ingatlah aku akan menyebutmu. Itu terjemahan. Dibalik, duluan mana kita sama Allah? Duluan mana Pak? Ustaz? Serius Ustaz? Saya zikir nih, la ilaha illallah. Duluan mana saya zikir atau Allah yang zikir? Allah. Yakin? Yakin. Saya tanya yakin. Tapi ayatnya menyebutkan fazkuruni, sebut aku, ingat aku ingat kamu. Seakan-akan Allah lagi menjebak kita. Itu jebakan indah. Begitulah Allah berinteraksi dengan hambanya. Enggak serius-serius amat. Allah itu santuy. Allah itu tahu dirinya lebih dulu dari kita, tapi Allah memancing kita mengatakan, fazkuruni, ayo ingat aku, nanti aku ingat kamu. Bukankah kita bisa mengingatnya karena dia yang mengingat kita? Jadi sebenarnya ada rumus. Allah ingat manusia jika manusia itu menyebut namanya. Duluan mana yang menyebut? Allah yang menyebut. Maka cukuplah Allah menyebut kita sebagai pahala. Gak usah minta pahala makom, gak usah minta pahala gelar, pahala ijazah, pahala sakti, gak perlu. Ustaz, Buya, saya mau belajar zikir supaya hati tenang. Itu kecil. Ya, Ustaz, saya punya bisnis, mohon didoakan dengan zikir. Itu kecil. Ustaz, toko saya diserang orang. Siapa yang serang? Semut. Pakai zikir kecil. Masalahnya antum merasa sok berzikir. Coba kalau kita katakan, ya Allah, hanya Engkaulah yang menggerakkanku berzikir, maka zikir kita langsung besar. Tapi kalau saya mengatakan, akulah yang berzikir, akulah yang banyak menyebut nama Allah. Siapa orang di tempatnya? Pematang rebahan yang lebih banyak zikirnya daripada aku? Oh, gawat itu dah. Ya. Siapa di sini mursyid yang lebih tinggi makomnya daripada aku? Oh, lewat. Ya. Kalau orang alim ngomong, siapa di sini orang yang sekolahnya lebih tinggi daripada aku? Lewat. Allah nggak hitung dia itu. Lain lagi dengan orang yang nggak berzikir, zikir tuh, kilo, tergila ente, nggak nyambung. Itu namanya cocok logi. Sebanyak ini orang berzikir nggak gila-gila, kenapa ente nggak buat kaidah berzikir membuat waras? Cuma ada nonton 1000 orang, ada yang 1 orang gila belajar zikir tambah gila. Tapi dituduhlah zikir membuat gila. Rasulullah banyak zikir nggak? Rasulullah zikir nafas naik, nafas turun, nggak berhenti. Ada yang begitu. Jadi Rasulullah itu kalau zikir bukan lagi dengan kolbunya, bukan lagi dengan tubuhnya, dengan nafasnya, dan itu mencakup semuanya. Zikirnya dengan nafasnya. Ada orang yang berhenti nafas? Nggak ada kan? Kalau zikir disimpan dalam nafas, maka zikir tiada henti. Ya, ya serius mana Pak? Ya, buka selamat tuh. Ya, serius mana?
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling banyak berzikir, dan tidak ada kita yang berzikir sebanyak beliau. Maka ikutilah cara-cara beliau. Zikir itu ada yang diriwayatkan oleh ahli hadis, ada yang diriwayatkan oleh ahli fikih, ada yang diriwayatkan oleh ahli tasawuf. Cuma ada kelompok yang memaksa hanya versi dia. Dia bid'ahkan zikir kita, dia buat zikir baku, namanya zikir pagi sore. Pada zikir pagi sore itu dia katakan torikot kita bid'ah, padahal dia buat bid'ah baru. Nabi tidak pernah menyebut zikirnya zikir pagi sore. Itu torikot baru, torikot pagi sore, kayak rumah makan. Ada nggak rumah makan pagi sore? Nabi tidak menyebut zikirnya dengan istilah ulama itu. Ada disebut dengan kumpulan Imam Haddad, disebut dengan Ratibul Haddad, Al-Habib Al-Haddad. Ada yang dikumpulkan oleh Imam Bahauddin Shah Naqsyabandi, maka bernama Naqsyabandiyah. Ada yang dikumpulkan oleh Imam Al-Attas, maka bernama Ratibul Attas. Dikumpulkan oleh Imam Syazili, bernama Syaziliyah. Ada yang dia sebut dengan Nasr, ada yang disebut dengan Bahar, dan lain sebagainya. Itu cuma sebutan, bukan buatan imam, tapi imam hanya mengumpulkan. Imam Ibnu Athaillah Sakandari, murid dari Abul Hasan Syazili atau murid dari Abul Abbas Al-Mursi, lebih tepatnya murid dari Al-Mursi. Ibnu Athaillah mengatakan, la tatruki dzikra li'adami hudurika ma'allah. Jika engkau zikirnya tidak khusyuk, jangan tinggalkan zikirmu. Apa yang kau lakukan? Teruslah berzikir. Karena zikir bukan cari khusyuk. Jika engkau tidak tenang dalam berzikir, jangan engkau tinggalkan zikirmu. Karena zikir bukan untuk tenang. Zikir itu untuk menyembah Allah. Aqimis salata lidzikri. Surat Thaha ayat 14. Tunaikanlah, usahakanlah menyempurnakan salat. Jadi bijinya salat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau latihan khusyuk, latihan zikir. Imam Ghazali menyebutkan dalam Ihya Ulumuddin jilid 3, Syarah Ajaibil Qalb, yang berzikir itu lisanmu atau kalbumu? Mana yang benar berzikir? Lisan atau kalbu? Beneran? Udah belajar belum? Baru zikir-zikir kan? Makanya la ilaha illallahnya gak enak. Karena la ilaha illallah itu bukan makanan lisan. La ilaha illallah itu makanan qalbu. Maka harus mengetahui kemana zikir ini mau diarahkan kalau ingin menikmati zikir la ilaha illallah. Karena Nabi mengatakan Allah mengharamkan orang yang membaca zikir la ilaha illallah dengan jiwanya atau qalbunya. Berarti harus belajar dua metode zikir. Zikir dengan nafs, jiwa, zikir dengan qalbu. Ada dua metode zikir. Ah, payah Ustaz. Yang simple lah Ustaz. Ini bukan ilmu ikan teri, ilmu ikan kakap. Ini bukan imitasi. Ini emas. Ini bukan kelereng, atau kelereng. Gundu. Ini permata di dalam laut. Ini bukan cincin batu biasa yang dijual di tepi jalan, diobral. Ini harus dijemput kepada ahlinya. Kami memanas-manasi aja. Manas-manasin boleh gak? Bakarin Bapak Ibu ya. Belajar cara memursyidnya ya. Bapak Ibu yang mulakan Allah, Imam Athaillah mengatakan, jika engkau tidak khusyuk berzikir, berzikirlah. Karena orang lalai dalam zikir lebih baik daripada tidak berzikir.
Engkau sholat tidak khusyuk, itu lebih baik daripada tidak sholat. Betul kan? Asa barangkali satu saat Allah akan mengangkatmu ke makom yang tinggi. Di saat engkau lupa pengen jadi wali, Allah jadikan engkau wali. Di saat engkau lupa ingin tenang, Allah kasih ketenangan. Di saat engkau lupa pengen khusyuk, Allah kasih khusyuk. Allah tidak mau engkau zikir kecuali saat engkau lupa selainnya. Wazkur rabbaka idza nasita. Kalau ahli fikih menerjemahkan, solatlah kamu segera kalau kamu lupa. Itu ahli fikih. Kalau kamu ketiduran, segera zikir, segera solat, ahli fikih. Tapi kalau ahli tasawuf, wazkur rabbaka, engkau sebutlah Allah, ingatlah Allah apabila telah lupa selainnya. Jadi apa yang disebut zikrullah hakiki? Jika kita lupa kepada selain Allah. Kami bertanya, diri ini selain Allah bukan? Diri ini Allah atau selain Allah? Selain Allah. Hatta orang itu lupa dengan dirinya, lupa dengan sekitarnya, lupa dengan persoalannya, lupa dengan tasbihnya, bahkan lupa dengan kalimah yang ia baca. Itulah yang disebut zikrullah. Di saat itulah Allah yang meminjam lisannya untuk menyebut namanya. Di saat itulah Allah meminjam kolbunya dan diizinkan nama Allah masuk ke dalam kolbunya. Jadi kalau kita masih merasa aku yang berzikir, itu belum disebut zikir. Jadi kalau diterjemah surah Al-Baqarah tadi, fazkuruni azkurkum. Wahai hambaku, larutlah, karamlah, fanalah, asiklah dalam menyebut nama aku. Di saat itu kamu lupa dengan dirimu, barulah engkau dapat menyebut namaku. Di saat itulah manusia sadari Allah, ternyata kolbuku berdenyut, berdesir, menyebut namamu, bukan aku yang menyebut. Engkau juga yang meminjamkan kolbuku menyebut namamu. Itulah makna hadis doa Allahumma a'inni ala dzikrika. Sering kita baca ya, tapi paham maknanya? Kalau terjemahan semua tahu. Ya Allah bantulah aku zikir. Maksudnya apa? Kalau Allah tidak bantu kolbu kita sebut namanya, kolbu ini tidak sanggup menyebut namanya. Karena Allah namanya ini, jika Allah taruh di atas gunung, gunung itu meletus. Di atas bukit, bukit longsor. Jika Allah taruh di air, airnya langsung jadi obat. Jika Allah taruh di badan, badan jadi sakti. Jika Allah taruh di kolbu, kolbunya jadi terang. Jika taruh di dalam otak, otaknya bisa menjadi cerdas. Terserah mau taruh di mana nih. Tapi siapa yang meletakkan, menaruhnya? Allah juga. Bapak Ibu yang meletakkan Allah. Pendek kata, zikirlah sedikit-sedikit, disiplin. Nanti Allah perhatikan, nih hambaku disiplin nih zikir, tapi dia belum khusyuk-khusyuk. Nanti aku akan buat dia lupa dengan zikirnya. Di saat itu aku menyapanya. Ada seorang anak muda rindu Rasulullah, maka dia berselawat kepada Rasulullah setiap hari Jumat, karena dia mendengar satu hadis dari gurunya bahwa Nabi SAW mengatakan, hari Jumat, karena salawatmu pasti disampaikan kepadaku. Begitu kata Rasulullah. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin salawat sampai kepadamu? Engkau sudah mati. Nah, seperti sahabat yang ini bisa ngapa-ngapain. Apa kata Nabi? Inna Allah harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sungguh Allah mengharamkan terhadap tanah dan bumi untuk merusak tubuh para nabi.
Jadi jangankan ruhku, tubuhku tidak pernah rusak. Begitu kata Rasulullah. Berarti kalau kita salawat nyampe nggak? Hari Jumat langsung dibalas. Bagi orang yang kenal Rasulullah, kullu yaumin jum'ah. Yang kenal Rasulullah, dia salawat setiap hari, seakan-akan Rasulullah langsung jawab. Tapi kalau yang masih terjebak oleh lafaz ini, dikira Rasulullah hanya menjawab hari Jumat. Akhirnya si pemuda ini terjebak dengan pemahamannya sendiri. Hadisnya tidak salah, dia yang salah paham. Maka dia selawatlah di waktu duha sebelum Jumatan. Selawat ribuan kali, dan itu dilakukan setahun lebih. Tapi Rasulullah tidak kunjung juga ditemui dalam mimpinya. Duha. Selawat kepada Rasulullah. Tiba-tiba badannya lelah. Dia tidak sanggup bersolawat. Lalu dikatakan, ya Allah, ampun ya Allah, bismikallahumma ya. Ketiduran. Di waktu duha, jam 10 kira-kira sampai jam 11. Bertemu dan bertatap berkalam-kalam dengan Rasulullah. Rasulullah mengunjunginya padahal dia tidak sedang bersolawat. Kok bisa? Karena Rasulullah melihat dia sudah lelah bersolawat, tapi Rasulullah yang dirindui belum datang. Maka Rasulullah melihat umatku lelah, aku ingin menyapanya. Akhirnya hutan. Saat sekarang dia girang, dia sallallahu alaihi wasallam. Di situ dia faham kalam Ibnu Athaillah. Zikirlah engkau walaupun tidak bertemu Allah, karena sebenarnya Allah sedang menatapmu. Salawatlah walaupun tidak merinding, tidak menatapmu, sedang ditatap oleh Rasulullah. Panggillah, salamilah Rasulullah, beliau pasti menjawab salammu, meskipun telingamu belum sanggup mendengarnya. Maka wahai para perindu Rasulullah, pecinta Allah, zikir, salawat banyak-banyak. Allah akan jaga kalbu kita. Amin ya Rabbal. Udah ya. Udah terusin bisa air hujan nih ya. Udah. Ada tanya jawab? Antum aja bacain ya. Baik, kita kalau ada pertanyaan mohon dicatat, serahkan kepada kami. 3 pertanyaan, ini ada 1. Oke. Kami dari Tebilahan. Tebilahan berapa jam? 2 jam. 2 jam. Jauhan aneh. Allahu Akbar. Selamat datang pada Tebilahan. Kami dari Tebilahan semoga beliau sehat walafiat selalu dan bisa segera bersilaturahmi ke Tebilahan. Insyaallah. Diundang. Makanya diundang Ustaz. Insyaallah. Pertanyaan, bolehkah amalan-amalan ribat naura rohaniah kami amalkan dalil khair? Kemudian yang kedua, akan yang selawat ahadiyah. Ini jamaah Thariqah YouTubiah ya. Nonton YouTube. Itu salah satu thariqah bid'ah di zaman ini ya. Wirid-wirid yang sudah kita kumpulkan di ribat, lalu ada PDF-nya, itu boleh diamalkan, ijazahnya ammah. Dan ini saya ijazahkan. Di dalamnya ada Ratibul Haddad, Wirdul Latif, Ratibul Attas, Hizib Nasar, ada yang dinamakan Haikalul Ma'arif, dan ada beberapa zikir-zikir lainnya.
Silakan diamalkan. Daripada banyak, tapi dulu dikit-dikit, jangan banyak-banyak ya. Nanti keracunan. Sholawat ahadiyah, yaitu sholawat dengan menyebut nama zat, yaitu Ahad. Allahumma ya Ahad, sholli ala Ahmad. Itu intinya. Siapapun yang mengamalkan, silakan diamalkan. Karena itu adalah sholawat azaliyahnya Allah. Ahad, Ahmad, itu azali. Ya, sekarang masa baru alam nyata. Di masa sebelumnya Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan mengatakan Ahmad. Ya, gitu. Nanti ada lanjutannya. Allahumma ya Ahad sholli ala Ahmad. Allahumma ya Ahad sholli ala Muhammad. Allahumma ya Ahad sholli ala al-Mahdi khalifatika ya Ahad. Di belakangnya ada kalimat Mahdi. Harapannya semoga kita nanti dijaga oleh Allah dan dijadikan orang-orang yang berjuang bersama Imam Al-Mahdi. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya 3. Assalamualaikum Buya. Izin pertanyaan Buya, kami dari Kebilahan Inggris. Ada suatu keadaan hati merasa nikmat ketika berzikir. Namun di titik tertentu ada pula muncul semacam perasaan atau rasa bangga karena telah mencapai tahapan itu. Apakah perasaan bangga itu merusak ibadah hati dan bagaimana menghilangkan perasaan bangga itu Buya? Nah, ini yang saya katakan, Bapak Ibu, suluk itu nomor 10. Yang pertama ngaji, ya. Yang pertama itu mengerti dulu ilmunya, baru zikir. Jangan zikir dulu baru. Kalau orang tidak belajar ilmu kolbu langsung zikir, apa yang terjadi? Jika dia girang, dia bangga dengan pencapaian kolbunya. Dan itu disebut nanti ujub atau tafakhur, merasa diri sempurna. Hampir semua mursyid di zaman ini, dulu ada di Riau namanya Syekh Abdul Wahab Rokan, pindah ke Medan ya. Ada Syekh Abdul Ghani. Di Sumatera itu ada Syekh Abdul Wahid As-Salihi, Ibrahim Fahati, Muhammad Tahir. Itu mereka semua ngajarkan satu kitab. Judulnya Ihya Ulumuddin. Khusus bab 21 sudah ada terjemahannya. Silakan kawan-kawan membacanya. Beliau kemudian menyebutkan kelemahan-kelemahan kolbu. Merasa ujub, merasa diri sesuatu. Lalu ada namanya sum'ah. Sum'ah itu girang karena bisa melakukan sesuatu, mendapat sesuatu, lalu melakukan sharing tanpa adab. Sharing, jadi menceritakan pengalaman ahlinya. Nah, itu namanya sum'ah. Rasulullah lebih sulit sum'ah. Tinggal diposting di Facebook, di Instagram, WA, bahkan banyak yang posting di YouTube. Nauzubillah min dzalik. Pengalaman itu mirip dengan pengalaman malam pertama dengan istri. Tidak boleh diceritakan kecuali paham? Keep kalau punya pengalaman. Ya. Jangan itu, masa ngumpul-ngumpul di halakoh yang diceritain masalah itu. Ya, ada sedikit merasa takjub batal. Saya sudah sering sebut, ada orang 20 tahun puasa tiada henti kecuali di waktu yang haram. Apa katanya? Ya Bayazid, sumtu 20 sanah wa ma uftir abadan. Aku sudah puasa 20 tahun, tidak pernah henti. Maksud dia keren gitu ya. Apa jawaban Bu Yazid?
barusan kamu berbuka. Ternyata orang ini baru puasa zahir, belum puasa batin. Ya, cukup. Assalamualaikum ya, kami dari Tarekoh Naksabandi Nur Zikri Rokas Kuala Suni. Bagaimana cara mengenal Allah ya? Tanya ke mursyid aja. Ya, cara mengingat Allah. Allah itu diingat dengan apa yang kita bisa kenal. Coba antum bisa ingat aneh nggak ntar? Bisa. Kenapa? Di YouTube. Karena sudah ketemu wajahnya. Kenal wajahnya. Coba ingat orang yang nggak kita kenal, bisa nggak? Ayo ingat-ingat orang yang nggak kita kenal. Gilo, Majnun ente. Kalau mengingat yang nggak dikenal, itu namanya gila. Mengingat itu sesuatu yang dikenal. Kenali dulu dia. Allah memberi kabar, walillahil asmaul husna. Walillahil asmaul husna. Allah punya nama-nama yang indah. Nama-namanya yang indah itu terkumpul dalam satu nama, Allah. Maka mintalah kepada mursyid yang punya syarat ijazah, syarat kemursidan, untuk diberikan talqin yang sahih, dimasukkan kalimah Allah dari lidah, diturunkan ke qalbu. Insya Allah nanti tahu cara berzikir nama. Nanti ada lagi namanya zikir af'al, ada lagi di atasnya zikir sifat, ada lagi di atasnya tak terhingga, ya, rahasia. Selanjutnya, Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana teknik dalam zikir yang digunakan perspektif ilmu tasawuf? Sama kan kayak tadi? Baik, yang terakhir, saya memohon Buya berkenan membimbing kami talqin zikir setelah majelis ini. Atas Mahal. Buya, saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Sayang ya. Bapak Ibu yang saya cintai, yang saya sayangi, ya. Orang yang memegang otoritas zikir itu punya adab. Tidak boleh masuk ke pematang orang lain tanpa izin. Di sini ada mursyid kan? Adab saya nggak boleh nalkin di sini kalau ada mursyidnya, kecuali antum memang tidak berguru kepadanya, atau memang ini wilayah bukan wilayah dia. Sama, mursyid di sini jangan coba-coba nalkin di tempat lain kalau ada mursyidnya. Itu adabnya. Kecuali dia datang ke sini atau kita janjian. Itu bisa nanti. Sabar-sabarlah ya. Talqin itu baru terasa dahsyat kalau kenal apa yang ditalkinkan, nama yang ditalkinkan, di mana tempat mentalkinkannya, baru terasa nikmat. Talqin itu nomor 7, suluk nomor yang pertama, kedua sampai ke 6, taklim, ngaji, supaya orang belajar tarekat itu tidak bodoh, ya, ngajinya banyakin. Imam Ghazali buat kitab banyak-banyak mau diapain? Tinggi dari Imam Ghazali. Ayo sini uji sama saya dulu, jangan sama Ghazali dulu. Ada yang lebih tinggi dari Ghazali. Ghazali itu mengajarkan zikir qalbu, Allah di qalbu. Tapi dia berikan perangkat ilmu yang canggih sehingga orang faham bagaimana rahasianya. Maka siapapun yang ditalkinkan Ghazali jadi wali, itu seharusnya yang terjadi. Ini baru talkin malah galau, ya. Guruku bener kan nih? Mursyidku jangan-jangan PA nih. Jangan-jangan begitu, malah jadi juri, ya. Kayaknya talkinnya kurang kena nih, ya. Pelan-pelan, ya, pelan-pelan ngaji aja dulu.
Kalau ngaji sudah mantap, ilmunya sudah ilmu yakin, baru talqin. Ya. Jadi saya balik metodenya, enggak talqin dulu, enggak baiat dulu, ngaji dulu. Itu yang benar. Apa dalilnya? Dalilnya surat Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam dulu baru annahu la ilaha. Apa kata Imam Bukhari menjelaskan ayat ini pakai judul kitab aja, apa kata beliau? Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Baru ngomong, baru beramal, jangan dibalik. Betul, guru-guru kita pernah mengalami krisis semenjak masa komunis. Orang dilarang ngumpul, akhirnya madrasah, ma'had, dan tempat suluk terpisah. Banyaklah pemimpin-pemimpin suluk tidak bisa baca kitab. Banyak. Sekarang kan sudah mulai bangkit. Sudah mulai bangkit. Akhirnya dulu guru, Buya, Syekh, Tuan Guru, mana dalilnya? Gitu kan? Apa kata si guru? Beramal salah. Ya. Beramal aja lah. Beramal aja lah. Banyak tanya, suul adab. Bukan begitu. Itu dulu. Sekarang kalau ada orang nanya mana dalilnya, kita jabanin, kita jawab, kita layani orang begitu. Karena dia sedang syak. Orang ini sedang ingin memantapkan tahuilah, maka cari tahulah, maka baru ngomong, baru beramal. Jangan dibalik. Maka saya tidak bernafsu mentalkin dan membaiat sebelum orangnya ilmul yakin. Yakin dulu baru ditalkin. Rumus, coba diulang. Yakin dulu baru ditalkin. Apa jalan yakin? Belajar ilmu. Kalau sudah yakin hilang syak. Kalau sudah syak, satu nama disebut di kolbu, bergetar seluruh tubuh. Lama apa ya? Enak, lezat. Lezat sekali zikrullah itu. Lebih nikmat daripada jatuh cinta kepada seseorang. Ya. Udah cukup? Udah. Alhamdulillah, udah jam 9 ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf. Semoga banyak yang tersinggung. Semoga banyak yang tersentuh maksudnya ya. Semoga banyak yang tersentuh. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada kata yang tidak tepat. Mohon maaf jika ada yang merasa digurui. Memang kursinya kursi guru. Ya. Maka ngomongnya ala guru. Kalau saya duduk dewa saya nanya ya. Mohon maaf jika ada kalam yang kurang tepat kami sampaikan. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Mari kita tutup dengan baca doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Sami' ya Basir ya Muhammad. Ya Allah ya Maha Penyayang, di kolbu rasa sayang. Maka dengan berkah sholawat, jadikan kami ya Allah malam ini, detik ini hamba yang dipenuhi rasa kasih sayang. Allahumma qulubana birahmatik. Ya Allah, penuhi kalbu kami dengan rahmatmu, kasih sayangmu, cintamu. Allah bis salawati ala Allah, penuhi di kalbumu sehingga padanya. Wamla' qulubana ya rabbil yaqin. Ya Allah, penuhi kalbu kami dengan ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Ya Allah, Engkau Maha tahu di kalbu kami ada sedikit rasa sombong. Ya Allah, kami sangat sadar ya Allah di kalbu kami ada satu noda merasa diri lebih daripada orang lain. Ya Allah, karena Engkau Maha Pengampun ya Allah, maka ampunilah noda hitam ini ya Allah.
hapuskan noda hitam itu ya Allah. Ya Rabb, Engkau juga tahu ya Allah, di kalbu kami ada rasa riya, ingin dilihat atau takut dicaci maki orang karena ingin disebut orang yang ikhlas ya Allah. Penyakit riya. Allahumma ya Allah, di kalbu kami ada penyakit iri dan dengki. Hanya Engkau yang dapat menyembuhkan ya Allah. Maka sembuhkan kalbu. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, buruk adab kepada orang tua kami. Kami pernah berdurhaka kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami. Ampunkan kami ya Allah, rahmati mereka ya Allah. Waj'alhum fi raudatil jinan. Ya Allah, jika mereka sudah wafat, ya Allah, jika mereka masih hidup, ya Allah, kami yang hadir malam ini semuanya hamba-Mu ya Allah. Hamba-Mu yang ingin berusaha ikhlas tapi belum, ingin zikir tapi kalbu kami keras ya Allah. Yang ingin berselawat tapi belum cinta ya Allah. Maka izinkan kami menyebut nama-Mu ya Allah. Ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidil wujud wa khtim lana bi husnil khatimah. Wallah biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnil khatimah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, tidak usah musafahah ya, cukup dengan hati ya, gak usah foto-foto juga, simpan saja di hati, itu lebih kuat, itu robitoh terdahsyat ya. Semoga yang hadir diberkahi oleh Allah SWT. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.